Shalom. Ya, sekali lagi teacher sapa untuk kita. Semua yang ada di sini, shalom. Ya, apa kabar pada pagi hari ini? Amin. Anak-anak teacher yang kelas 6 sama kelas 9 masih semangat? Kurang semangat. Masih semangat? Iya, baik. Hari ini sebelum kita beraktivitas, para teacher semua dan juga anak-anak teacher semua yang terkasih, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Teacher rindu semua anak-anak teacher yang ada di depan sampai ke belakang, tidak ada lagi yang bermain-main, semua dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Kami boleh kembali melihat bagaimana Tuhan menyertai kami Tuhan, memelihara kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk meninggikan Engkau Tuhan dan Raja kami. Hati kami bersyukur, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Dan dalam persekutuan ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami masing-masing di hadapan Tuhan. Dan kami mau bersama-sama datang menyembah Engkau. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, teachers dan semua anak-anak teacher, bawalah hatimu kepada Tuhan. Masih sama-sama kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, ketika kami bersekutu kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya bahwa Yesus yang kami sembah ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus yang kami tinggikan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menghormati Engkau sebagai Yesus kami. Inilah hati kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Selain hati yang mau menyembah, selain hati yang mau bersyukur. Terlalu besar kebaikan-Mu Tuhan, terlalu besar kemurahan-Mu yang Kau telah siapkan bagi hidup kami. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Ku menyembah alam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku, yes, haleluya, hanya dalam hadirat-Mu. Sama-sama katakan, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami, kekuatanku Tuhan.
Yes, haleluya. Hanya dalam anak-anak teacher, serukan ini kepada Tuhan. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kita katakan, sama-sama kita katakan, kemenangan terjadi di sini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, anak-anak teacher yang terkasih, mari miliki iman, memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Sama-sama kita miliki iman bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Anak-anak teacher yang berada di rumah, saat ini yang menyaksikan ibadah ini, miliki iman bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita akan menjadi orang-orang pemenang. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Kami imani Tuhan, bahwa kemenangan itu ada dalam tangan kami. Keberhasilan itu ada menjadi milik kami. Karena kami adalah umat-umat Tuhan. Tuhan berkata Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu janji Tuhan. Kami terima janji-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya Yesus. Lebih sungguh lagi katakan, kemenangan. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima kemenangan yang daripada Tuhan. Kami terima keberhasilan yang daripada Tuhan. Oh, haleluya. Nyata di sini kemenangan. Katakan, ku yakin. Oh, haleluya, Kau hadir di sini. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas.
Sama-sama kita angkat tangan kita. Anak-anak teacher, angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Katakan bahwa engkau tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Curahkan roh-Mu. Curahkan kekuatan yang baru bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ruangan ini ada dalam kemuliaan Tuhan. Di tempat ini Engkau hadir. Haleluya. Haleluya. How we praise your name. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dengan tumput katakan haleluya. Mari kita sama-sama rasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau jamah kami semua di tempat ini, anak-anak kami juga semua teacher. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Hidup yang berubah di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus katakan dengan lembut haleluya, haleluya. Mari kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Isilah hati kami yang kosong dengan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Terima kasih. Sekali lagi kami mau katakan dari ruangan ini kami tinggikan Engkau. Dari ruangan ini kami muliakan Engkau. Dari tempat ini kami serukan bahwa Yesus Raja di atas segala raja. Yesus yang terhebat, Yesus yang terdahsyat. Segala kemuliaan, segala pujian hanya milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami rindu juga mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkannya. Biarlah setiap firman Tuhan membawa hidup kami, membawa iman kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut firman. Bersama dengan teacher, kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi semuanya. Ya teacher gak punya waktu banyak, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Mari kita membuka Alkitab kita dari kita. Kan Amsal 8 ayat 1 sampai 17. Judulnya Wejangan Hikmat, kita baca sama-sama mulai ayat pertama sampai 17. Judul kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Wejangan hikmat, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya?
di samping pintu-pintu gerbang di depan kota. Pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai orang yang tak berpengalaman, tak tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Amin. Kita baca ayat 17 sama-sama. Sekali lagi 1, 2, 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Amin. Tadi teacher udah buka ayat ini rupanya kena angin. Terbukalah di Amsal 10. Tapi waktu tadi teacher duduk dan ingin menyampaikan sesuatu untuk kita di tempat ini, inilah yang Tuhan taruh di dalam hati teacher untuk disampaikan kepada kita semua, yaitu tentang hikmat Tuhan. Semua katakan hikmat Tuhan. Apa itu hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan adalah keterampilan yang diberikan dari Tuhan untuk kita bisa menyelesaikan setiap masalah. Apa itu hikmat Tuhan? Keterampilan yang dari Tuhan. Ini harus kita bawahi. Bahwa keterampilan itu datangnya bukan dari kita sendiri. Keterampilan itu, keterampilan yang disebut hikmat, yang mendatangkan keterampilan, tapi keterampilannya itu datangnya dari Tuhan. Kenapa kita butuh itu? Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri, keterampilan yang kita miliki itu terbatas. Tetapi keterampilan yang dari Tuhan itu tidak terbatas. Semua katakan keterampilan yang dari Tuhan tidak terbatas. Jadi kita membutuhkan hikmat Tuhan. Tidak sekedar hikmat yang ada di dunia ini. Justru hikmat-hikmat yang datangnya dari dunia itu mendatangkan kebinasaan. Kenapa? Hikmat yang dari dunia ini bisa membuat kita sombong, bisa membuat kita jadi angkuh. Tetapi hikmat yang kita terima dari Tuhan itu dituntun oleh roh kerendahan hati. Karena kita benar-benar berserah sama Tuhan. Kita bergantung sama Tuhan. Ingat, hikmat yang dari Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang yang cari Tuhan. Di ayat yang ke-17 dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Siapakah hikmat itu? Hikmat itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia adalah kebenaran, dia adalah sumber ilmu pengetahuan, dia adalah sumber kepandaian. Orang-orang yang mau pandai, cerdas, pintar mesti mengasihi Tuhan. Semua katakan amin. Teacher pastikan, kalian mau sehebat apapun, kalau kalian gak cinta Tuhan, kalian gak akan pernah dapatkan hikmat Tuhan. Setuju?
Kenapa? Banyak orang pinter ya di luar sana. Mereka pinter, cerdas, luar biasa. Pinter IT, pinter matematika. Pinter, mereka ada di dunia perbankan. Mereka ada di dunia teknologi. Mereka ada di pemerintahan. Tetapi karena mereka nggak mengasihi Tuhan, mereka nggak punya hikmat Tuhan, akhirnya apa jadinya? Mereka jadi orang-orang jahat. Ya, mereka tujuan mereka adalah untuk memperkaya diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Tapi orang-orang yang menerima hikmat Tuhan, mereka tahu tujuan mereka mendapatkan kepandaian. Mereka tahu tujuan hidupnya. Semua katakan amin. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Teacher mau pastikan bahwa kalian adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Yang pertama untuk dapat hikmat Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Itulah jalan yang pertama untuk dapat menerima hikmat Tuhan. Adalah kita harus mengasihi Tuhan. Semua katakan saya mau hikmat Tuhan dan saya mau mengasihi Tuhan. Hikmat seperti apa yang Tuhan mau berikan buat kalian? Hikmat yang diberikan, yang pernah Tuhan berikan seperti kepada Daniel dan teman-teman SMA-nya. Semua katakan amin. Ada teacher Daniel di sini. Tapi Daniel yang dimaksud adalah Daniel yang diceritakan di firman Tuhan. Dan itu diwariskan untuk kita semua, bukan cuma kepada teacher Daniel, tapi kepada kita semua. Ya, Daniel di tengah-tengah lingkungannya, sekalipun dia berada di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia sebenarnya dibenci. Dia dibenci, dia tidak disukain, karena dia menyembah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Dia dan orang-orang yang tidak beribadah. Orang-orang yang ada di sekitar Daniel, mereka merencanakan kejahatan dan ingin menyingkirkan Daniel di tengah-tengah mereka karena Daniel mempunyai hikmat dari Tuhan. Mereka nggak suka, maka dicari-carilah kesalahan Daniel. Pada saat raja mengumumkan orang-orang yang menyembah kepadaku, nggak sujud menyembah kepadaku, maka tangkaplah mereka dan hukumlah mereka, masukkan ke goa singa. Dan ini merupakan kesempatan bagi orang-orang yang ada di sekitar raja untuk menjatuhkan Daniel. Akhirnya Daniel diadukan bahwa Daniel tidak mau menyembah kepada raja. Daniel sendiri berkata, aku akan lebih takut kepada Allah. Dan setiap hari aku akan tetap beribadah kepada Dia. Sehari berapa kali? 3 kali dikatakan oleh firman Tuhan. Akhirnya dengan sedih hati dikatakan oleh firman Tuhan. Dengan sedih hati raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk menangkap Daniel dan teman-teman SMA-nya. Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam goa singa. Dan lihatlah apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan selalu membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Dia dengan orang-orang yang tidak beribadah. Di goa singa apakah Daniel jadi ayam penyet? Tidak. Jadi daging cincang? Jadi ham? Enggak. Bahkan merupakan satu keheranan dan kesaksian bagi sang raja dan semua orang yang di tempat itu. Daniel dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Percayalah kalau kalian mengasihi Tuhan, Tuhan akan menganugerahkan dan menambah-nambahkan hikmat Tuhan, kecerdasan buat kalian semua. Dan pada hari di mana kalian tampil, kalian akan memimpin bangsa ini. Kalian akan menjadi orang-orang yang punya pengaruh bagi bangsa ini. Dan sekalipun banyak orang yang ingin menjatuhkanmu, Tuhan akan tetap melindungi dan menjagaimu. Semua katakan amin. Di tempat ini banyak calon dokter, calon guru, calon camat, calon bupati, calon tentara. Lakukan sesuatu bagi bangsa ini, amin. Tanya dulu kiri kanan, kamu mau jadi apa? Jawab dong, mau jadi apa? Iya,
Jadi bangsa ini membutuhkan orang-orang yang punya hikmat Tuhan. Amin. Jadi mereka berdiri memimpin, berbicara kepada banyak orang dengan hikmat Tuhan. Semua katakan amin. Jangan bangga pinter tapi nggak cinta Tuhan. Ujung-ujungnya kamu akan menjadi orang jahat. Yang kedua, untuk dapat hikmat Tuhan, baca lagi ayatnya. Masih di ayat 17, teacher mau kamu perhatikan sungguh-sungguh. Bagian yang kedua, 1, 2, 3. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Bagaimana dapat hikmat Tuhan? Yang kedua, apa? Coba baca lagi ayat itu supaya kamu bisa tahu ajaran Tuhan. Yang pertama tadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita dapat hikmat itu. Yang kedua, kalau kita tekun, semua bilang tekun. Bilang lagi tekun. Bilang kiri kanan, kamu dapat hikmat Tuhan kalau kamu tekun. Tekun itu artinya fokus, konsisten. Ya. Jadi inilah rahasia yang diajarkan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kita memperoleh hikmat itu? Yang pertama, cintai Tuhan, kasihi Tuhan, beribadahlah kepada Dia dengan segenap hatimu. Yang kedua, kita harus tekun. Jangan pada saat awal pertama masuk SD semangat karena pakai baju baru. Semangatnya berapi-api. Pagi-pagi nggak perlu dibangunkan, sudah bangun, mandi, pakai seragam, ambil tas baru, pakai sepatu baru. Ketika tasnya sudah mulai, apa itu? Udah mulai mengap, udah mulai rusak. Udah malas karena papa mama nggak mau belikan. Ketika pelajarannya sudah mulai sulit, udah mulai loyo. Ya, gitu ya. Udah capek, malas belajar. Enggak gitu, bilang dulu kiri kanan, enggak gitu. Ketika PR udah mulai numpuk, malas sekali lah teacher kasih PR banyak kali. Enggak gitu. Bilang lagi enggak gitu. Ketika game sudah mulai menawarkan banyak permainan-permainan yang lebih menarik dari pelajaran, udah mulai LOYO, apa? Loyo. Udah mulai bad mood, udah males mau belajar. Ya. Ketika COVID kemarin, belajar online, udah mulai males. Hari ini teacher mau ingatkan kepada kalian semua. Kalau kamu mau terima hikmat Tuhan, yang pertama, mengasihi Tuhan. Amin. Semua bilang, mengasihi Tuhan. Jangan cuma di mulut ya. Kalau di mulut Tuhan di sorga bilang apa? Bohong. Jangan. Nanti Tuhan gak suka dengan ibadah-ibadah kita. Kalau ibadah kita cuman kepalsuan. Bilang mengasihi Tuhan, gak cinta Tuhan. Yang kedua, tekun. Fokus semuanya. Yang menentukan kita itu bukan garis awal. Yang menentukan kita apa? Di garis finish. Seorang pemenang ditentukan di mana? Di garis finish. Bukan di start ya. Kamu menggebu-gebu di start tapi dalam perjalanan udah loyo, kamu kalah. Teacher mau kamu tetap tekun, fokus semua sampai garis akhir. Semua katakan amin. Dan kita bukan di garis akhir saat ini. Apa yang teacher bilang kemarin? Kita baru mulai. Kita belum ada di garis akhir sekarang. Kita baru memulai. Kamu lulus SD, kamu lulus SMP, ini baru masuk pintu. Jadi ini bukan akhir ya. Ingatin kawan-kawan, ini bukan akhir loh. Walaupun sebutannya ujian akhir, ini bukan akhir. Ini baru permulaan, gerbang untuk menuju kompetisi yang sebenarnya. Puji Tuhan. Nanti baca lagi ayat-ayat ini, karena tadi waktu teacher baca, teacher banyak dapat berkat ya di situ. Baca lagi. Bilang dulu kiri kanan, baca lagi Amsal 1-17. Teacher titip ya nanti sebelum mereka pulang, sebelum pemantapan, ajak baca lagi Amsal 8 ayat 1
sampai 17. Ya. Anak-anak yang belajar di rumah juga baca Amsal 8 ayat 1 sampai 17 sampai paham, sampai ngerti dan sampai dilakukan. Puji Tuhan. Apa pesan firman Tuhan hari ini untuk dapat hikmat Tuhan? 1, mengasihi Tuhan. 2, tekun. Ayo kita bangkit berdiri. Berbahagialah orang-orang yang bukan hanya mendengar, membaca firman Tuhan, tetapi mereka yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang mencintai firman Tuhan dan melakukannya, mereka pasti berhasil. Mereka pasti beruntung. Apapun yang kita lakukan, kita pasti berhasil. Selidiki aku, lihat hatiku. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Semua katakan, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada, tangan kanan diangkat di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan. Angkat tanganmu, biarkan Tuhan menyelidiki hati kita pada saat ini. Mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Angkat tanganmu lebih tinggi, katakan selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Amin. Thank you Jesus. By akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat. Mari kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Dan biar Tuhan menyelidiki hati kita, pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tangan kanan di kepal, letakkan di hatimu. Kita berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Kita telah menerima anugerah dan kebaikan-Nya. Mari kita janji sama Tuhan bahwa kita akan mengasihi Dia seumur hidup kita. Kita mau mengasihi Dia, kita mau setia, kita mau berjuang agar rencananya digenapi atas hidup kita. Semua buat janji, buat komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh. Inilah caraku membalas kebaikan-Mu. Aku mau sungguh-sungguh. Aku mau dengar-dengaran orang tua. Aku mau dengar-dengaran teacher. Setiap anak-anak teacher ajak semua janji sama Tuhan. Tuhan, aku janji. Tuhan, aku janji. Aku mau sungguh-sungguh Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Aku mau sungguh-sungguh belajar. Aku mau sungguh-sungguh mendengarkan nasihat dan bimbingan orang tuaku. Aku mau sungguh-sungguh mengasihi dan memperhatikan setiap pembelajaran di sekolah oleh teacher-teacherku. Kalian yang sampai hari ini gak tahu tujuanmu ada di tempat ini, gak sadar. Kamu masih sering main-main, kamu gak fokus. Kembali kepada apa yang Tuhan mau. Kembali kepada nasihat firman Tuhan. Supaya engkau berhasil, engkau harus mengasihi Tuhan. Engkau harus tekun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiralaya bayaso. Jangan ada yang main-main anak-anakku. Hidup ini bukan berjudi. Hidup ini bukan candaan. Hidup ini bukan permainan. Hidup kita punya tujuan jelas. Tuhan rancangkan masa depan yang indah untukmu. Tapi engkau harus berjuang. Engkau harus andalkan Tuhan. Engkau gak boleh main-main. Terima kasih Tuhan. Yang mau hikmat Tuhan, Tuhan tawarkan kepadamu pada hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan menawarkan hikmat Tuhan di tempat ini. Engkau yang membutuhkan hikmat Tuhan, angkat tanganmu. Karena hikmat itu nilainya sangat-sangat mulia. Setiap orang mengingininya. Dan tidak ada kekayaan di dunia ini yang dapat menyamai nilai hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima dengan iman, teacher merasakan Tuhan ada di tempat ini. Dan Tuhan sedang memberkati anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Tuhan sedang mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayanimu. Engkau yang rindu Tuhan, engkau yang mengasihi Tuhan. Dia sedang memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Asal kau sungguh-sungguh mau, asal kau sungguh-sungguh cari, asal engkau sungguh-sungguh ketok. Tuhan berikan kepadamu pada saat ini. Di dalam hadirat-Nya semua yang kita rindukan, yang kita doakan, yang kita inginkan disediakan. Sebab itu janjinya, mintalah maka kamu akan mendapat. Berdoalah dan engkau akan menerima jawaban doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami ada dalam hadirat-Mu. Dan di tempat ini kami bangun mezbah. Tempat di mana kami memberikan hidup kami. Dan memberikan seluruh masa depan kami. Kami tidak takut terhadap apapun juga. Asal Engkau memegang hidup kami. Hari ini hamba-Mu mau berdoa. Supaya kekayaan sorgawi dicurahkan. Bagi setiap kami, khususnya bagi murid-murid Sekolah Harapan Bangsa Batam.
Dari tingkat SD, SMP, kelas 1 sampai kelas 6, kelas 7 sampai kelas 8. Yang mengikuti ibadah secara onsite dan juga online. Berkat-Mu tidak dapat dibatasi. Terima kasih untuk kelawatan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami percaya sesuatu yang baru Engkau sedang kerjakan bagi murid-murid kami. Hati yang baru, roh yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru lagi. Tuhan sedang kerjakan bagi kami semua. Kalau ada hal yang ingin kami miliki, kami ingin punya hati yang mengasihi Tuhan. Kami ingin punya hati yang sungguh-sungguh memahami rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba memberkati semua murid-murid. Hamba memberkati semua teacher-teacher. Dan kami semua di tempat ini menarik berkat-berkat Tuhan turun atas sekolah kami. Kami percaya ketika api itu, ketika mezbah itu kami bangun, matamu tertuju kepada kami, telingamu tersending kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Hari ini biarlah sebelum memulai seluruh aktivitas kami, kiranya damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, hikmat-hikmat Tuhan, kepandaian, kecerdasan, bahkan pengurapan Roh Kudus yang memberikan kepada kami kekuatan, menuntun dan menyertai kami sepanjang hari ini dari pagi, siang, sampai selesainya seluruh proses kegiatan kami di sekolah ini. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Amin. Tuhan memberkati semua anak-anak teacher. Kasih salam dulu kiri kanan. Ayo kita mengasihi Tuhan, ayo kita tekun. Puji Tuhan. Silakan kalau ada pengumuman teacher. Arahannya dikasih dulu ke anak-anak. Ini hari apa namanya? Untuk SD udah selesai. Oh sama-sama. Oke. Oke. Cek. Oke, shalom. Yang bersuka cita hari ini lambaikan tanganmu. Haleluya. Ya. On fire ya. Ya, semakin bersemangat ya. Iya, oke. Jadi ini kita masih ujian. Sudah capek? Yang kelas 9 sudah capek? Oh, belum on fire. Yang kelas 6 sudah capek? Ada yang sudah, ada yang belum. Belum ya? Oke. Ya, tetap semangat, pesan teacher semuanya tetap semangat. Ingat loh, yang terakhir last day tanggal 25. Hari ini sudah tanggal, tinggal menghitung hari saja. Oke, jadi pastikan semuanya tetap semangat. Katakan dulu kiri kanan, tetap semangat. On fire. Oke ya, pesan teacher, selesai nanti dari ibadah ini, kamu kembali ke ruanganmu masing-masing, silakan kamu minum, ya ambil peralatan untuk ujian, langsung baris di depan ruang ujiannya. Jadi jangan lagi teacher-teachermu nanti, ayo baris, tidak ya. Jadi setiap ketua ruang, bariskan anggotanya. Jadi ketika pengawas datang sudah siap semuanya. Oke? Oke semuanya? Oke, terima kasih untuk kegiatan ibadah hari ini ya. Teacher benar-benar merasakan hal yang luar biasa hari ini. Ya, oke tetap semangat. Pesan teacher selesai nanti ujian. Teacher minta untuk para pengawas kembali membacakan Amsal 8 ayat 1 sampai 17. Ya, oke selesai itu nanti langsung pemantapan. Lalu kita pulang. Oke deh, terima kasih teacher untuk hari ini. God bless you all. Silahkan dari kelas 6. Ayo silahkan. Oh kelas 9 duluan. Kelas 6 dulu lah ya.
Ayo silakan, silakan. Ini diperhatikan ada wayarnya ya, diperhatikan dulu, diperhatikan ada kabel. Bukan lompat tali, Nak. Iya. Teacher minta tolong anak teacher yang di belakang, tolong ditutup jendelanya, kipasnya dimatikan. Oke, silahkan. Yang tidak pakai dasi, teacher minta tolong dipakai semua dasinya. Ayo kelas 9 lanjut.